moderator, saya membuka kegiatan ini. Untuk kesempatan pertama kami persilakan Bu Lydia Muri dan Bu Eni Sofian. Pada Ibu kami persilakan. Selamat pagi Bu Eni. Selamat pagi Bu Lydia. Halo Bu Eni. Iya Bu Lydia. Apa kabar Bu Eni? Sedang tidak baik Bu Lydia. Aduh, kenapa tidak baik nih? Saya sedang banyak masalah nih Bu Lydia. Ya, kemarin kan kita sudah janjian nih kan, ada pertemuan antara kita berdua. Apa ya maksud dari pertemuan kita berdua nih Bu Eni? Iya, kemarin saya memang mengajak Bu Lydia untuk mengadakan pertemuan biar bisa membantu saya menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Ya, menurut Bu Eni, seberapa ukuran yang dapat dicapai untuk pertemuan kita berdua ini pada hari ini? Saya sih maunya 100% ya, biar saya tidak merasa terbebani dengan masalah saya ini. Nah, saya juga bertanya kepada Bu Eni, apa yang ingin dicapai terakhir dari pertemuan antara kita berdua? Yang ingin dicapai, saya dengan saya bisa memberikan pengertian kepada kepala sekolah berdasarkan laporan supervisi dari pengawas. Jadi biar tidak terjadi kesalahpahaman. Jadi biar masalahnya semua bisa selesai. Nah, Bu Eni, ini kan mau menceritakan masalah. Kira-kira apa yang masalah yang ingin Ibu sampaikan, Ibu curhat kepada saya? Saya ingin mendengar cerita dari Bu Eni. Jadi begini Bu Lydia, kemarin kan saya disupervisi dengan pengawas. Kemudian pada saat supervisi itu pengawas tersinggung dengan saya. Katanya saya itu mengajar tidak menggunakan buku teks. Itu saya heran itu. Kenapa dia bisa tersinggung? Terus padahal yang saya nih sudah menyiapkan pembelajaran saya. Hanya karena tidak menggunakan buku teks saja, dia merasa tersinggung. Nah, dari cerita Bu Eni tadi kan mengatakan bahwa Bu Eni mengajar tanpa menggunakan buku teks. Menurut Bu Eni, apa potensi atau kekuatan Bu Eni sebagai guru di kelas? Ini berkaitan dengan supervisi dari pengawas sekolah. Ya begini Bu Lydia, menurut saya buku teks itu bukan menjadi acuan utama untuk mengajar ya, karena saya kan berpedoman pada yang sudah kita dapatkan, pelatihan yang sudah kita dapatkan tentang bagaimana merdeka belajar. Jadi di situ kan kita kan bebas menentukan pembelajarannya seperti apa, dan kita bebas juga menggunakan variasi sumber belajar. Jadi sumber belajar yang saya gunakan pada saat supervisi kemarin, kebetulan saya tidak menggunakan buku teks. Nah, di situ saya juga bingung.
kenapa pengawas itu tersinggung. Padahal di pedoman Merdeka Belajar kan kita dibebaskan. Kita bebas menggunakan variasi sumber belajar yang ada. Terus apalagi pada saat pandemi seperti ini, saya mengajarkan secara daring. Itu saya banyak menggunakan sumber-sumber belajar yang lain. Saya tidak terpaku pada buku teks. Karena menurut saya, kalau menggunakan buku teks saja, anak-anak itu merasa apa ya, monoton. Maksudnya merasa begini, merasa bosan. Karena memang sudah hari-hari mereka belajar dari buku, sumbernya dari buku. Jadi saya tuh berusaha menciptakan sumber pembelajaran yang lain biar bisa meningkatkan antusias mereka dalam belajar, biar mereka lebih semangat lagi dalam belajar. Kalau pembelajaran di kelas kita bisa sambil bermain, tentunya pembelajaran kan lebih seru. Tapi kalau di kelas cuma pakai buku saja, anak-anak, ayo kita baca bukunya, hanya lewat buku saja, kan anak-anak bosan. Saya maunya anak itu kreatif. Jadi dengan variasi sumber belajar yang saya gunakan, anak-anak bisa lebih kreatif dan bisa meningkatkan pembelajaran mereka. Jadi saya ini masih bingung terus terang. Kenapa harus dibatasi gitu, harus menggunakan textbook gitu. Karena saya pikir sekarang ini kan zaman sudah maju, kita bisa memanfaatkan sumber-sumber belajar seperti IT, bisa kita gunakan dalam pembelajaran. Itu sih Bu Tad- Lydia. Ya, tadi kan Bu Eni bercerita memanfaatkan sumber belajar yang lain di sekolah. Nah, dengan memanfaatkan sumber belajar di sekolah itu, potensi dari sekolah yang dimiliki sekolah tersebut agar pembelajaran yang menarik di kelas itu seperti apa menurut Bu Eni agar tidak terpaku kepada buku teks tersebut, karena pengawas memikirkan bahwa menggunakan buku teks begitu. Iya, karena saya beracuan pada pedoman Merdeka Belajar. Jadi sebenarnya setiap anak kan punya potensi masing-masing. Jadi seperti pembelajaran kita kan sudah ada pembelajaran dari diferensiasi konten, produk, dan proses. Nah, di situ saya sudah terpikirkan. Jadi proses dan kontennya dalam pembelajaran itu saya ingin membuat pembelajaran yang bervariasi. Saya tidak mau terpaku pada satu sumber belajar. Jadi dari konten pembelajarannya, dari medianya, itu banyak saya tampilkan pada saat supervisi itu. Saya menggunakan video pembelajaran, menggunakan audio visual, itu banyak sekali saya tampilkan. Jadi antusias anak itu pun lebih banyak lagi dibandingkan dengan hanya menggunakan buku teks. Itu sudah saya coba. Tapi pengawas masih menganggap bahwa buku teks itu menjadi salah satu sumber belajar yang memang harus ada, begitu. Tadi diceritakan Bu Eni bahwa Ibu menggunakan pembelajaran yang menarik. Nah, ini keterkaitan dengan membina hubungan yang kondusif dengan peserta didik dan tentunya juga dalam pelaksanaannya kita dengan guru, dengan pengawas, dengan kepala sekolah. Tadi kan Bu Edi mendapat teguran dari kepala sekolah gitu ya, karena mendapat laporan dari pengawas sekolah bahwa Bu Eni tidak mengikuti apa yang menjadi acuan dari pengawas tersebut. Nah, untuk hal-hal tersebut bagaimana Ibu Eni menanggapinya? Saya kecewa, pertama. Saya menanggapi dari teguran pengawas ini, saya kecewa. Kecewanya begini, karena saya nih berpikir, itulah tadi yang saya bilang, Lydia,
Karena sumber belajar yang saya pikir ini kan banyak ya, tidak hanya terfokus pada satu saja. Karena memang sudah saya coba sumber belajar yang saya gunakan ini bervariasi dan ternyata hasilnya juga saya menggunakan variasi sumber belajar yang lain, anak-anak itu lebih antusias. Jadi saya berpikir potensi menggunakan sumber belajar lain ini lebih bagus lagi dibandingkan dengan hanya menggunakan buku teks. Nah, penuturan Bu Eni tadi kan, Ibu memiliki kemampuan menggunakan pembelajaran yang menarik. Nah, karena pengawas tadi setidaknya memiliki salah pengertian ya atau miskomunikasi dengan Bu Eni. Bagaimana cara Bu Eni menanggapi agar satu pemahaman dengan pengawas gitu ya. begitu ya. Nah, ini Iya. apabila terjadi hambatan yang di sekolah yang kita temui sehari-hari. Saya sih rencana sih memang ingin mengkonfirmasi dengan kepala sekolah karena pengawas memberikan laporan kepada kepala sekolah bahwa saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Ini saya yang pertama nih saya akan mengkonfirmasi kepada kepala sekolah bahwa sumber belajar yang saya gunakan ini sudah sudah lebih baik karena memang sangat diterima dengan anak-anak dengan baik. Saya akan menjelaskan itu dengan kepala sekolah sehingga nantinya kepala sekolah bisa memberikan pemahaman begitu dengan pengertian dengan pengawas gitu. Setidaknya apa yang saya menjadi keluh kesah saya sampaikan dulu dengan kepala sekolah dan nanti kepala sekolah setidaknya menampung apa yang menjadi masalah saya dan nanti dia akan menyampaikan kepada pengawas. Jadi, tapi tentunya saya menjelaskan dulu. Saya harus menjelaskan dulu dengan kepala sekolah bagaimana kemarin supervisi saya, apa saja yang saya gunakan dari media, kemudian dari sumber belajarnya, terus gimana waktu interaksi dengan anak, saya mengajar itu, sumber belajar yang saya gunakan, bagaimana anak menanggapinya, itu semua itu akan saya sampaikan dengan kepala sekolah, sehingga nantinya biar Pak Sekolah lebih memahami bahwa saya itu bisa mendukung pemahaman saya, bahwa saya itu tidak terpaku pada buku teks tersebut. Tadi kan bahwa Bu Eni ingin mengkonfirmasi kepada kepala sekolah dan pengawas sekolah. Misalnya Bu Eni kan ingin melakukan sesuatu di luar kegiatan itu. Apakah ada hal-hal lain yang dapat Bu Eni lakukan sehingga Bu Eni tidak merasa terbebani dari masalah di sekolah? Iya, selain dengan kepala sekolah, tentunya saya akan melibatkan teman-teman saya seperti Putri, Bu Rita, Bu Nia, itu teman-teman saya kebetulan yang sama-sama mengajar di kelas 5, itu saya akan ajak untuk berdiskusi karena memang kebetulan kami berempat ini tidak terpaku pada sumber belajar textbook itu. Jadi kami kami kan sama-sama mengajar di kelas 5, itu nanti saya akan ajak diskusi mereka bahwa dan akan menjelaskan juga dengan kepala sekolah bahwa selama ini kami mengajar tidak terpaku pada textbook. Jadi saya merasa mendapat dukungan juga gitu. Bukan hanya dari diri saya sendiri, tapi juga dengan rekan-rekan saya untuk mendukung saya bahwa sumber belajar yang saya gunakan itu tidak salah. Saya sudah benar-benar memanfaatkan sumber belajar yang ada. Jadi
sumber belajar saya ini memang sudah, menurut saya ini sudah tepat lah saya gunakan begitu. Saya yakin sekali Bu Eni adalah guru yang sangat-sangat menarik ya, penuh dengan inovasi. Nah, pasti Bu Eni punya kemampuan sosial ini berkaitan dengan berhubungan dengan orang lain. Nah, agar pengawas tersebut tidak salah paham tadi itu, apakah ada prioritas ya untuk kedepannya Bu Eni agar tidak terjadi miskomunikasi, apalagi dengan kepala sekolah yang menegur Bu Eni. Jadi prioritas utama saya untuk saat ini, saya bisa menjalin komunikasi yang baik dulu. Bagaimana saya bisa menjalin komunikasi yang baik? Bagaimana nanti saya menyampaikan masalah saya ini dengan baik dengan kepala sekolah, dengan pengawas, dan tentunya dengan rekan sejawat. Saya akan berkomunikasi bahwa apa yang sudah saya kerjakan itu mengajar itu menurut saya sudah benar. Cuman mungkin dari komunikasinya saja mungkin belum tepat. Jadi prioritas utama saya yaitu menyelesaikan masalah ini dengan berkomunikasi secara baik. Nah, dengan berkomunikasi secara baik tentu ada rencana strategis dari Bu Eni. Apakah ada penjadwalan khusus antar Bu Eni dengan kepala sekolah atau melibatkan secara langsung pengawas sekolah begitu. Bagaimana Bu Eni menanggapi hal tersebut? Saya memang berencana itu minggu depan saya berencana untuk menyampaikan apa yang menjadi masalah saya ini kepada kepala sekolah. Ini sudah saya rencanakan karena saya tidak mau juga masalah saya ini terus berlarut-larut. Itu saya juga tidak mau. Jadi saya sedang berpikir ini merencanakan melakukan pertemuan kemungkinan minggu depan nanti saya cari waktu yang tepat bisa bertemu dengan kepala sekolah dan pengawas, dan dengan bantuan juga dengan rekan-rekan sejawat kita mau mengklirkan ini semua, jadi biar tidak terjadi miskomunikasi ini. Dan saya juga akan menjelaskan bahwa ternyata sumber belajar yang lain yang saya gunakan itu bisa meningkatkan potensi minat dan belajar murid saya. Nah, ini kan ada pertemuan ya dengan kepala sekolah, dengan pengawas sekolah. Seberapa jauh ya komitmen Ibu ingin melaksanakan kegiatan tersebut? Seberapa jauh? Gimana Bu Lydia? Diberi skalanya seberapa jauh, apakah Ibu ingin 100% gitu, kegiatan itu dilakukan, begitu Bu Eni? Saya maunya 100% Bu Lydia. Kalau sudah 100% otomatis masalah ini bisa terselesaikan dengan baik. Kalau saya ragu, kalau dari saya saja ragu, bagaimana masalah ini bisa terselesaikan? Saya harus yakin dari diri saya sendiri dulu. Baru saya bisa meyakinkan orang lain. Saya harus yakin bahwa sumber belajar yang saya gunakan sudah betul. Jadi nanti teman-teman yang lain, kepala sekolah dan pengawas, karena saya memang yakin, saya rasa mereka juga pastinya akan melihat saya gitu kan. Guru yang mengajar saja yakin, dan anak-anak pun juga senang. Nah, saya rasa begitu Bu Lydia. Saya sangat setuju ya dengan semangatnya Bu Eni bahwa yakin melakukan hal kedepannya untuk kemajuan bersama. Hebat ya Bu Eni ya. Nah, di tengah cerita tadi Bu Eni menceritakan bahwa ada teman-teman yang sering bekerja sama dengan Bu Eni di sekolah untuk melaksanakan kegiatan diskusi tersebut ke depan. Siapa yang ingin dilibatkan, yang mengingatkan ke Bu Eni bahwa ada pertemuan, ada diskusi agar kesalahpahaman antara kepala sekolah dan pengawas sekolah terhadap Bu Eni itu tidak keliru lagi mengenai penggunaan media, yaitu
mengajar tanpa buku teks dan pemanfaatan sumber belajar yang lain. Jadi yang saya libatkan itu yang paling utama itu kepala sekolah. Ya, karena dialah yang memimpin kita di sekolah. Dan dia harus tahu juga apa yang sudah kita lakukan di dalam kelas. Dan tentunya semuanya sudah dikoordinir dengan Pak Sekolah. Cuman karena saja miskomunikasi dengan pengawas. Kemudian yang kedua, rekan-rekan sejawat saya, guru-guru yang ada di sekolah, itu semua akan saya libatkan. Karena apa? Karena mereka semuanya juga sama. Mengajar itu tidak terpaku pada satu sumber belajar. Mereka juga sama memanfaatkan sumber-sumber belajar yang ada. Apalagi dalam pandemi ini begini kan, ada yang membuat dalam bentuk video, ada yang menggunakan sumber belajar ngambil dari internet, dari buku-buku cerita, tidak hanya dari buku teks ya, buku pelajaran saja. Jadi buku itu juga banyak dari buku-buku yang lain, dan juga bisa memanfaatkan kalau selama daring ini kan mereka kegiatannya di rumah gitu kan. Jadi sumber belajar bisa didapatkan dari lingkungan sekitar mereka, tidak hanya dari situ. Ya Bu Eni. Bu Eni boleh sebutkan itu siapa-siapa rekan yang bisa dilibatkan di sekolah. Nah, yang biasanya ikut kegiatan Bu Eni begitu. Putri, Bu Nia, Bu Epita, dan Bu Herma. Kemudian Pak Sekolah tentunya, itu Pak Sairi. Wah, banyak sekali ya teman-teman yang bisa diajak berkolaborasi ya untuk meningkatkan kerjasama ya. Apalagi kan ini adalah masalah guru juga, mereka ikut membantu ya dan memotivasi gurunya agar gurunya tidak merasa kecil hati begitu walaupun mendapat teguran dari pengawas ya melalui kepala sekolah. Dan untuk selanjutnya Bu Eni, nah bagaimana dengan tindak lanjut untuk kegiatan diskusi ini? Apakah akan dilakukan secara di sekolah misalnya atau di tempat yang lain begitu? Saya rasa diskusinya ini saya akan melaksanakannya di sekolah. Tentunya setelah jam mengajar sudah selesai, dan itu kita butuh konfirmasi waktu yang tepat juga sih dengan kepala sekolah dan pengawas. Kapan waktu yang tepat, kapan beliau memiliki waktu yang luang untuk kami nanti berdiskusi menyelesaikan masalah ini. Oh iya, ini kan tadi kan diinformasikan kepada saya ya, Bu Eni akan melakukan ruang diskusi dengan kepala sekolah ya. Berarti ada 2 nih orang atau dengan lebih dari 2 orang nih saya bawa ini, apakah seperti ini ya Bu Eni ya gambarnya ini? Yang gambar pertama ini tentang diskusi 2 orang ini. Jadi iya, betul. mereka berdua ini saling terbuka ya. Yang di bawah ini kedua juga ini mereka ramai-ramai juga ada presentasinya di situ bahwa tentang penggunaan media yang Bu Eni mengundang kepala sekolah agar memberi pengertian satu kepemahaman ya tentang penggunaan media belajar. Apakah seperti ini Bu Eni ya? Iya Bu Lida, betul sekali itu. Terima kasih banyak Bu Lydia, karena memang tadi iya prioritas utama saya tadi itu kan memang di komunikasi yang efektif. Iya, terima kasih sekali Bu Lydia. Itu memang pas sekali untuk saya itu. Ya Bu Eni adalah guru yang sangat-sangat luar biasa ya. Jangan pantang menyerah ya Bu Eni. Tetap semangat ya. Dan seperti yang saya informasikan tadi bahwa kita sebagai guru jangan berkecil hati untuk maju ke depannya dalam misalnya membina hubungan dengan rekan kerja, dengan pengawas, dengan kepala sekolah sehingga terbina hubungan yang baik. Jadi kita pun merasa nyaman dan aman. Dan kita sama-sama saling memotivasi ya Bu Eni, kita juga sebagai guru ya. Jadi saling mendorong ya
apapun kelemahan-kelemahan kita bisa diperbaiki dan kelebihan-kelebihan kita juga bisa dibagikan. Seperti Bu Eni tadi, bahwa Bu Eni sangat termotivasi memanfaatkan pembelajaran menggunakan sumber belajar yang lain. Apalagi tadi itu Bu Eni menyinggung bahwa masa pandemi, Bu Eni ya, guru harus kreatif ya. Nah, tidak terfokus pada buku teks tadi. Ya Bu Eni ya. Terima kasih banyak Bu Lydia, terima kasih sudah mendengarkan curhatan saya. Saya sekarang merasa tenang karena masalah saya sudah terselesaikan dan saya sudah mendapatkan solusinya. Terima kasih banyak sudah saling sharing dengan saya. Banyak sekali manfaat yang saya dapatkan untuk pertemuan kita hari ini. Sama-sama Bu Eni, kita saling berbagi. Saya yakin Bu Eni adalah orang hebat yang bisa melakukan sesuatu ya. Jangan putus asa dalam menghadapi hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ya dengan rekan kerja maupun dengan kepala sekolah. Saya yakin ya dengan kemampuan Bu Eni dapat melakukan kegiatan diskusi yang akan Ibu lakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman ya. Bu Eni ya. Ya, terima kasih sekali Bu Lydia. Terima kasih banyak. Ya, salam dengan keluarganya Bu Eni ya. Iya, sama-sama Bu Lydia. Selamat sore Bu Eni. Selamat sore Bu Lydia. Demikianlah tadi pemaparan tentang kasus 3 yang melibatkan Bu Lydia dan Bu Eni. Selanjutnya kami serahkan kepada Bu Nursia. Silakan Bu Lydia. Saya ya? Bu Eni ya? Iya. Silakan Bu Eni. Oke. Sekarang saya dan Bu Nursia sebagai coach dan Bu Nursia sebagai coach. Bu Lydia, moderatornya, silakan Bu Lydia. Oke, selamat siang Bu Nur. Siang Bu Eni. Apa kabar Bu Nur? Baik. Kok hari ini kayaknya kurang bersemangat nih? Iya. Kemarin saya ada masalah. Lagi kepikiran kurang tidur Bu Eni. Oh, sedang ada masalah ya. Bagaimana kalau nanti siang kita ngobrol-ngobrol? Boleh kalau Bu Eni waktunya ada luangkan untuk saya. Oke, nanti siang ini kita bertemu ya, Bu Nur ya, kita akan diskusi. Iya Bu Eni, terima kasih. Selamat siang Bu Nursia. Siang Bu Eni. Nah, tadi pagi kan kita sudah janjian nih untuk ketemu, karena saya lihat tadi pagi Bu Nur nih sedang ada masalah nih. Jadi ini gimana nih Bu Nur? Sepertinya Bu Nur nih butuh teman untuk berdiskusi. Iya. Karena Bu Eni mengajak saya diskusi hari ini, ya saya ceritakan sedikit ya. Saya merasa kesal. Kesal apa yang saya alami kemarin. Karena saya sedang kesal ditegur oleh pengawas. Waktu itu kan saya kan Oh, mengajar. jadi Bu Nur nih sedang ada masalah dengan pengawas ya? Iya. Oh, jadi begini. Jadi Bu Nur, apakah mengira bisa terjadi masalah ini? Pertama-tama saya tidak sama sekali tidak pernah mengira. Saya kan kemarin kan mengajar kan seperti biasa dengan adanya supervisi. Waktu itu kan saya mengajarkan menggunakan tanpa buku teks. Tiba-tiba pengawas menegur saya. Apa salah saya? Padahal kan itu kan saya kan merasa enak mengajar dengan anak muda dengan suasana yang aktif, yang hidup,
dan anak-anak pun selalu senang yang saya selalu memberi aplikasi-aplikasi terbaru waktu saya mengajar. Ini kan sesuai dengan sumber belajar untuk merdekakan anak gitu, Merdeka Belajar. Oh, oke. Oke, begitu ya Bu Nur. Jadi karena Bu Nur kan sedang ada masalah. Jadi untuk diskusi hari ini nanti pada akhir diskusi ini kira-kira tujuan apa yang ingin Bu Nur capai setelah nanti kita berdiskusi? Yang ingin saya capai tujuan hari ini Dengan masalah masalah Bu Nur nih, tujuannya apa nanti? saya mau berbincang dengan kepada kepala sekolah atau mungkin dengan Tujuan rekan. gini Bu Nur, tujuan dari nanti setelah kita berdiskusi ini, apa tujuan dari Bu Nur ini? Apa tujuan, harapan dari tujuan yang Harapan akan kita saya capai? harapan saya supaya saya nanti belajarnya untuk belajar mengajarnya untuk supaya menjadi lebih baik. Saya buktikan supaya dengan tampaknya buku teks itu tidak masalah. Karena sebelumnya kan dulu kan saya mengajarkan menggunakan buku teks, tapi tidak ada perubahan. Jadi saya mengajar menggunakan tanpa buku teks, anak-anak senang. Apalagi saya menggunakan aplikasi Classroom, Google Meet, apalagi dengan adanya protokol sekarang kan. Jadi saya berusaha, saya kan kemarin melihat ada acara channel YouTube dengan guru lain yang mengajar di situ, saya lihat anak-anak senang sekali. Jadi saya langsung mencontoh, tapi sesuai dengan materi yang saya ajarkan, ternyata berhasil. Berhasil saya mengajar waktu itu. Saya senang dan juga anak-anak senang. Nanti jadi untuk selanjutnya pun saya menggunakan aplikasi seperti itu juga. Itu yang tujuan saya nanti itu. Oh, begitu. Jadi tadi kan Bu Nur sudah cerita bahwa Bu Nur sedang ada masalah dengan pengawas, begitu ya? Iya. Sekarang saya mau nanya, sebenarnya seperti apa sih hubungan Bu Nur sebelumnya dengan kepala sekolah dan pengawas saat di sekolah? Bisa diceritakan? Sebelumnya saya dengan kepala sekolah baik-baik saja. Saya selalu sharing dan terbuka kalau dalam belajar mengajar, apalagi tentang anak murid. Saya selalu terbuka, apalagi kalau bertemu dengan pengawas. Dan juga saya selalu minta pendapat dengan pengawas dan juga rekan-rekan teman yang lain. Itulah saya merasa kesal dengan adanya teguran yang kemarin tuh yang saya mengajar menggunakan tanpa teks. Saya tidak tahu jadi kesal saya itu. Makanya dengan adanya Bu Eni ini saya senang juga. Jadi untuk selanjutnya nanti mungkin ada lagi yang ingin saya lakukan gitu untuk Oke. itu. Jadi sebenarnya hubungan sebelumnya baik-baik saja karena Iya. dan sekarang sedang ada masalah. Apakah sebelumnya pernah mengalami masalah? Tidak sama Begini, sekali. mengalami masalah saat mengajar anak-anak Oh, meskipun tanpa buku teks, begitu? oh, oh ya, kemarin memang ada masalah dengan anak-anak kan, kan kan monoton mengajarnya itu monoton, Bentar, monoton. sebentar ya Bu Nur, saya nanya begini, apakah sebelumnya Bu Nur pernah mengalami masalah pada saat Bu Nur mengajar tanpa buku teks? Tanpa buku teks. Ada Pernahkah masalah. murid Bu Nur bermasalah? Kalau Bu Nur Pernah anak-anak di situ tidak aktif karena anak-anak kalau tanpa buku teks dia ini baca. kalau pakai buku teks, maksud Iya, Bu Nur tuh iya, kalau cuman buku teks maksud Bu Nur tidak aktif begitu ya? iya, iya. Terus gimana Bu Nur, boleh diceritakan? Kemarin kan tidak aktif. Dengan saya melakukan dengan menggunakan aplikasi seperti e-fokus, kan di situ kan ada cerita-cerita. Jadi Sumber anak tuh lain begitu maksudnya ya? iya, sumber lain saya menggunakan sumber lain dan juga saya menggunakan sumber yang ada di dalam kelas. Jadi anak-anak langsung spontanitas aktif. Yang tadi yang tidak aktif, yang diam, tiba-tiba saya arahkan, anak-anak langsung senang, bahagia dia. Karena sebelumnya kan makanya saya tuh jadi saya langsung saya senang gitulah. Langsung tanpa saya sadari itu pengawas masuk langsung gitu. Itulah dia. Itu.
Yang saya ceritakan cuma itu yang Bu ini mau lagi yang cerita yang panjangnya? Ya, jadi selama ini di dalam pembelajaran di kelas, bagaimana cara Bu Nur itu meningkatkan yang selama ini ya, bagaimana cara Bu Nur ini meningkatkan antusias dan minat belajar siswa di kelas Bu Nur? Kalau saya antusias saya Apakah itu hanya terpaku dengan buku teks saja begitu? tidak. Saya menggunakan banyak sumber-sumber lain. Karena itu kan saya kan ingin memajukan merdeka belajar anak, supaya anak itu merdeka belajarnya tidak terpaku pada buku teks. Jadi saya bawa juga ke lapangan yang ada di sekitar situ. Kan kalau pelajaran IPA kan kita tidak bisa, anak-anak tidak bisa melihat. Kalau ke lapangan kan anak langsung bisa melihat itu tumbuhan, pemain tanaman apa ini gitu yang di lingkungan. Kalau matematika saya kasih contoh yang sudut-sudut itu langsung anak-anak menyebutkan. Kalau di buku kan anak-anak bingung. Karena saya kemarin ada juga langsung belajar kolaborasi kan matematika, jadi langsung kita tunjukkan media-media seperti gambar, media seperti yang kita buat sendiri, dan juga dalam dalam lingkungan anak juga dalam tas bisa kita jadikan juga media. Jadi anak-anak merasa senang. Jadi anak langsung pertama yang dia tidak tahu jadi tahu. Di situlah tujuan saya itu untuk menggali anak-anak supaya nanti kalau dia keluar dari kelas anak-anak langsung bisa, maksud saya itu seperti itu. Jadi saya membuat seperti gebrakan yang terbaru untuk membimbing anak. Itu tujuan saya. Tidak terpaku satu tujuan saja. Saya kan itu yang tujuan saya inginkan. Jadi kemungkinan inilah saya merasa ini sebagai tantangan saya, walaupun ini belum sempat saya jelaskan. Kemungkinan nanti saya buat di mana yang memang senang saya catat, yang memang yang tidak saya buang. Saya sudah memulai menggali dan saya juga karena kan saya kan selalu keluar mencari yang terbaik juga untuk membimbing anak. Itu yang saya lakukan. Oke, terkait media tadi Bu Nur kan, Bu Nur itu tidak hanya menggunakan satu sumber gitu. Terkait Iya. itu, media, alat peraga, dan buku teks di antara ketiganya itu, apakah selama ini Bu Nur sudah memanfaatkan dengan semaksimal mungkin atau seperti bagaimana? Bisa diceritakan? Kalau semaksimal mungkin iya. Tapi kita kan melihat dulu situasi kondisinya. Jika alatnya yang itu membahayakan untuk anak-anak tidak saya gunakan. Yang saya gunakan yang merasa tidak berbahaya untuk anak-anak. Kan memang ada media juga yang disediakan di sekolah. Selama ini kan ada teman-teman yang tidak mau menggunakan media. Dia cuma menggunakan buku teks. Makanya saya ini tidak menggunakan buku teks. Gitu. Jadi saya itu supaya saya itu dicontoh oleh rekan-rekan yang lain. Saya tidak mau diatur seperti ini karena selama saya mengatur seperti itu anak tuh tidak aktif. Tapi dengan ada gebrakan baru anak-anak aktif luar biasa. Saya senang sekali, bahagia saya merasanya. Tapi saya kecewa yang kemarin itulah. Gimana? Sedih rasanya. Jadi kemarin waktu supervisi itu Bu Nur sudah menyiapkan dengan semaksimal mungkin ya, sudah menyiapkan jauh-jauh hari begitu, bahwa cuman hanya saja tidak menggunakan buku teks begitu ya. Iya, jauh-jauh hari memang sudah saya rencanakan karena kan kemarin kan saya melihat di channel YouTube yang tanpa menggunakan buku teks. Jadi di situ saya susun semuanya rencananya, tapi sesuai dengan kurikulum. Tapi di situ kan ada masuk kaitan dengan kegiatan Merdeka Belajar. Kan sekarang kan kita tidak boleh memaksakan anak, juga sebagai guru kita tidak boleh memaksakan. Yang penting kan tujuannya satu, untuk mencerdaskan anak. Jadi di situ saya tuh selama ini kan sampai berkarat berdebu semua alat-alat media itu tidak digunakan, sedih saya merasanya. Jadi di situ saya punya inisiatif kapan lagi digunakan. Yang tadi saya tidak bisa saya belajar melalui YouTube. Jadi di situ saya bisa. Nanti ya enggak apa-apalah. Jadi anak-anak yang tadi tidak mengenal yang ada barang yang itu jadi mengenal, itu jadi asik. Gitu.
Jadi sekarang ini apa tindakan selanjutnya yang akan Bu Nur lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Tindakan Tindakan rencana selanjutnya. untuk kedepannya saya akan melaksanakan, saya bisa bertemu dengan teman saya, minta sharing di mana yang saya melakukan kesalahan. Mungkin teman saya yang saya anggap senior yang sudah kenal dengan Pak Sekolah mungkin bisa menyampaikan, karena saya belum bisa menyampaikan dari hati saya. Mungkin nanti saya nanya teman saya kalau sudah siap waktunya, mungkin saya bisa bertanya kepada senior yang saya anggap senior saya gitu, yang karena saya kan merasa masih baru di sekolah yang tempat saya ngajar seperti itu. Jadi tadi kan rencananya Bu Nur akan melakukan pertemuan begitu ya. Kemudian Iya, langkah-langkahnya seperti apa? Apakah Bu Nur mempersiapkan perangkat, media, atau alat peraga, atau iya, bagaimana gitu, untuk iya, memberikan pengertian kepada pengawas? iya. Nanti saya memang sudah merencanakan apa yang saya lakukan selama ini, sudah memang saya tampilkan tampilkan sudah saya catat, oh ini kegunakan si A atau si B atau contoh si C, si D. Nanti saya kasih penjelasan kepada Pak Sekolah saya atau ke pengawas, ini tujuannya apa, nanti tujuannya untuk anak apa, apakah anak bisa nanti menerapkannya. Dan juga mungkin nanti saya juga bisa menjelaskan ke teman-teman rekan saya. Seperti itulah nanti yang ingin saya Eh, jelaskan buat apakah setempat. Bu Nur juga akan menyiapkan sumber-sumber belajar lain gitu, biar pengawas tidak salah paham gitu, Iya, apakah menyiapkan perangkat atau media atau sumber iya. lain apa? Iya, saya akan menyiapkan alat peraga selain yang ada di lingkungan sekolah kelas atau Selain yang sekolah. ada di Saya buku ngambil gitu ya. juga, ya saya Nah, juga bisa ngambil dari luar. oh Karena dari gitu. luar yang belum anak lihat itu supaya anak tuh bisa mengetahui. Jadi dia apabila dia di rumahnya, jadi dia langsung tahu, oh ini kegunaannya kalau pelajaran IPA kan langsung bisa anak-anak yang medium itu pelajaran IPA. Anak-anak jadi bisa. Dan juga dengan adanya dengan jadi anak-anak tuh jadi lupa dia bermain game. Selama ini kan dengan keadaan Covid sekarang ini kan anak suka main game. Jadi saya menggunakan media seperti itu supaya anak tuh nanti bisa mempraktekannya langsung. Oh, jadi Nah, begini, Bu Nur. Eh, jadi nanti untuk langkahnya tadi sudah Bu Nur menyiapkan perangkat, media, dan alat peraga, dan tidak terpaku pada sumber belajar lain, begitu ya. Untuk melakukan pertemuan itu, siapa yang akan Ibu Nur libatkan? yang saya libatkan yang merasa itu mungkin wakil kepala sekolah ya, Bu Kospalena, Abu Amina yang saya anggap senior yang bisa mendengarkan pembicaraan saya, juga bisa menyambungkan pembicaraan saya dengan kepala sekolah, dan kepala sekolah nanti udah mendengarkan dengan Bu Kospalena itu mungkinan nanti baru kepala sekolah ngomong dengan pengawas. Jadi nanti kan saya jadi bisa menyusun jadwalnya hari apa nanti supaya tidak ada kesalahpahaman seperti itu. Oh, Ya, saya seberapa yakin Bu Nur bisa bisa melakukan rencana itu? saya merasa yakin 100%. Sebab kan karena saya sudah menyusun jadwalnya apa permasalahan yang kemarin, karena saya sudah langsung sharing dengan Bu Eni, jadi saya langsung menyusun jadwalnya supaya tidak ada kesalahpahaman kalau yang ini mungkin minggu depan. Jadi rencana rencana aksi Bu Nur ini rencana akan dilakukan kapan tadi? Insya Allah minggu depan. Minggu depan Minggu depan begitu ya. langsung saya, kalau minggu depan lebih cepat lebih baik supaya tidak lupa dengan permasalahan ini. Kan lagi masih hangat-hangatnya dengan permasalahan ini. Supaya kita tidak lupa gitu. Karena kalau melakukan sesuatu yang baik itu kan harus secepatnya, tidak boleh lama-lama. Apapun yang kita kerjakan.
Jadi apa komitmen Bu Nur untuk menjalankan rencana aksi ini? Komitmen saya itu saya merasa yakin dan pasti karena setiap yang saya tulis itu, yang saya rencanakan itu kan tujuannya baik, bukannya tidak baik. Ini kan untuk anak, karena hasilnya kan sudah ada, kan memang hasilnya sudah ada dari nilai dan laporan-laporan yang saya buat, yang saya adanya belajar mengajar kemarin, maka di situ saya merasa yakin, buktinya sudah ada. Karena kalau apapun ada masalah, kalau kita jika ada bukti, kita jangan takut. Karena itu saya merasa saya benar. Itu Berarti, keyakinan saya. berarti Bu Nur tuh fokus ya, fokus bahwa aksi ini akan bisa berhasil begitu ya. Insya Allah, saya merasa yakin. Karena ini komitmen saya sendiri. Karena tujuan saya baik. Kapan kapan kita akan mengadakan tindakan lanjut? Nanti tindakan lanjut, insya Allah saya akan menghubungi Bu Eni. Sudah saya nulis jadwalnya. Dan Minggu depan kemungkinan itu ya? minggu depan siap-siap saja nunggu SMS saya atau telepon saya. Nanti saya akan hubungi Bu Eni supaya bisa juga membantu saya. Dari yang sudah kita diskusikan tadi Bu Nur, jadi apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari masalah yang dari Bu Nur ceritakan itu? Saya Apa alhamdulillah kesimpulannya? kesimpulan saya dari yang kita diskusikan ini, saya merasa lega, bahagia sekali. Saya semalam tidak bisa tidur, Bu Eni. Saya dimarah oleh pengawas kepala sekolah. Saya kan tidak pernah ditegur seperti itu. Jadi ya, dengan adanya ini saya bahagia sekali. Dan saya bisa membacakan terima kasih Bu Eni. Saya mudah-mudahan bisa ketemu seperti Bu Eni lagi, teman-teman yang lain yang bisa memecahkan masalah saya. Itu saja. Iya, jadi tadi itu ya kita sama-sama ya Bu Nur, kita sama-sama belajar. Jadi kesimpulannya tadi sudah Ibu Nur juga jelaskan bahwa nanti tentunya Bu Nur akan mengadakan pertemuan begitu ya tadi. Iya. Kemudian Bu Nur juga akan melibatkan tadi siapa yang melibatkan rekan sejawat begitu ya. Iya, Kemudian Bu Nur pun juga yakin bahwa rencana Bu Nur ini akan berhasil begitu. Insya Allah yakin. Nah, karena jadi saya bagaimana dengan pertemuan kita hari ini? Apakah Bu Nur terima kasih masalah dengan kita pertemuan sudah ini. terselesaikan? Sudah selesaikan. Terima kasih Bu Eni dengan memecahkan masalah saya dengan diskusi dan meluangkan waktu. Dan semoga kita tuh ke depannya selalu lancar walaupun dalam apapun. Ya, terima kasih juga Bu Nur sudah mau kita bisa saling sharing, kita jadi semakin nambah pengalaman begitu ya. Saya pun juga banyak belajar dari Bu Nur, bagaimana semangat Bu Nur untuk menyelesaikan masalah ini, itu saya juga banyak belajar. Jadi dengan sharing dan diskusi ini saya senang Bu Nur, karena berarti Bu Nur ini terbuka dengan saya dan percaya bahwa saya bisa diajak sebagai teman untuk berdiskusi. Iya. Gitu. Terima kasih Bu Nur dan selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Demikian coach dan coachi yang melibatkan Bu Nursian dan Bu Eni Sofian. Selanjutnya coachinya Bu Nursia dan coachnya Bu Nursia dan coachinya. Untuk moderator kami persilakan apakah dari Bu Lydia Muri atau Bu Eni Sofian. Bu Lydia. Oke, pada Bu Lydia kami persilakan. Oke, baik ya. Sekarang untuk selanjutnya yang menjadi coach itu Bu Nursia. Terus selanjutnya yang menjadi coach itu Bu Rauda. Pengamat atau observer saya sendiri dan Bu Eni. Disilakan ya Bu Nursia dengan Bu Rauda. Selamat pagi, selamat siang Bu Oda. Selamat siang Bu Lydia. Kenapa mukanya
Iya, Kenapa sangat sedih? ada sedikit masalah Bu Lydia. Bu, Apakah Bu Roda yang ada masalah murung ini bisa saya bantu? terima kasih Bu Nursia. Saya sedang berharap bantuan dari seseorang untuk menghilangkan kegundahan. Yang tadi Bu Roda bilang kepada saya yang masalah yang Bu Roda alami, apakah ada keinginan Bu Roda untuk ke depannya harapan untuk menyelesaikan masalah ini? Iya Bu Nur, saya dari pembicaraan kita hari ini saya ingin agar Bu Nur dapat membantu saya menyelesaikan permasalahan yang saya alami beberapa hari ini berkaitan dengan sekolah dan Oh, berarti memang ada masalah ya. Jadi saya mau nanya ya, seperti apa hubungan Bu Odah dengan kepala sekolah atau yang ada di sekolah Bu Odah tadi itu? selama ini sih hubungan kita baik-baik saja. Saya menjalankan tugas saya dengan kepala sekolah juga menghargai dari kegiatan saya selama ini dengan pengawas juga semuanya terbina dengan baik. Cuma sayang dalam minggu-minggu hubungan itu jadi mulai seperti ada jarak antara saya kepala sekolah maupun dengan pengawas. Oh, berarti Bu Odah itu ada hubungan yang apa? Ada jarak gitu ya dengan kepala sekolah ya, dengan pengawas. Sebelumnya Bu Odah itu tidak ada hubungan, tidak ada masalah maksud saya. Jadi yang apakah jad, apa sebelumnya kan sudah ada jarak. Jadi bagaimana untuk selanjutnya? Jadi Bu Odah untuk mengatasinya gitu. Ada enggak cara-caranya? Iya Bu Nursi. Jadi fokus pembicaraan kita yang saya inginkan hari ini agar eh, hubungan yang semula baik dan akhirnya ada jarak ini dapat kembali normal lagi lah seperti biasa karena tak enak sekali Bu Lydia, Bu Nursia melakukan sesuatu tetapi seperti ada sesuatu yang mengganjal. Saya merasa sangat tidak nyaman melakukan. Merasa tidak nyaman. Berarti yang saya tanya, selama ini kan Bu Rodah kan ada mengadakan pembelajaran di kelas ya. Jadi waktu itu bagaimana antusias Bu Rodah untuk meningkatkan minat belajarnya di kelas? Itu yang saya tanyakan. Saya mau menggalinya dulu gitu melihatnya. Ya, masalahnya begini. Kemarin kan saya supervisi Bu Nursia. Eh, kan saya kan baru aja menerima masukan dari beberapa teman. Bahkan kami punya satu grup agar kita dapat memberikan merdeka belajar kepada anak. Dan itu saya coba lakukan. Pas saat supervisi itu juga saya laksanakan dengan harapan ada tanggapan dari PS karena beliau sedang supervisi saya. Namun yang saya harapkan itu bertolak belakang dari antara harapan dengan kenyataan yang saya terima. Oh, jadi tadi kan Bu Rodah sudah ceritakan ya, yang pengesalan Bu Rodah. Jadi saya mau nanya, apa cara yang Bu Rodah yakini ini? Apakah ini benar-benar bisa meningkatkan antusias yang minat untuk siswa yang ada di kelas? Dan mengapa Bu Rodah untuk meningkatkannya? Ya, sedikit saya tambahkan lagi ya Bu Lucia. Kan biasanya sebelum saya dapat materi baru, kalau ngajar saya menggunakan buku teks. Nah, belakangan ini kan saya mencoba
media belajar itu saya gunakan sumber-sumber lain selain dari buku teks. Saya gunakan video pembelajaran, saya gunakan Google Classroom, saya gunakan sumber-sumber belajar lain yang ada di sekolah. Nah, hal itu rupanya tidak sesuai yang diharapkan oleh tes. Dia mengharapkan saya tetap memakai buku teks. Saya coba jelaskan kepada beliau. Beliau tersinggung dan beliau memberi laporan kepada kepala sekolah. Itu masalahnya. Iya, tadi Bu Roda sudah menjelaskan kan tentang menggunakan media yang ada di sekitar Bu Roda kan, udah siap kan. Sekarang bagaimana Bu Roda itu, apakah selama ini sudah dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin? Iya, tentu saja. Saya tidak akan melakukan sesuatu yang saya tidak yakin. Dengan menggunakan media-media lain, sumber-sumber belajar yang saya lihat ada perubahan dari yang saya merasakan antusias mereka saat belajar, bahwa hal itu dapat memotivasi mereka. Maka karena itulah saya lakukan. Kalau pakai buku teks kan monoton. Jadi saya beri improv sedikit lah pada saat belajar supaya motivasi anak itu terbangkitkan. Begitu. Tadi kan Bu Roda menceritakan kan ya, menggunakan media. Dalam pelaksanaan supervisi itu di kelas sebenarnya, skenario-nya itu memang sudah disiapkan jauh-jauh kah harinya? Seperti apa itu? Ya, kan kita menyusun rencana pembelajaran itu memang sebelum pelaksanaan sudah saya siapkan dan sesuai dengan kurikulum. Jadi saya tidak ada dalam hal ini, saya lakukan sesuai prosedur. Begitu. Dan apa yang kira-kira Bu Roda lakukan dalam masalah ini yang Bu Roda gunakan dalam supervisi kemarin? Ya, ada beberapa solusi yang saya pikirkan. Mungkin saya akan berbicara kembali dengan kepala sekolah tentang masalah ini. Saya akan berusaha menjelaskan pokok permasalahannya itu. Mudah-mudahan ketemu waktu yang Tadi kan Bu Roda sudah bilang ya, mau cari waktu yang tepat ya. Jadi apalah langkah dan strategi Bu Roda untuk menyiapkannya nanti? Langkah apa? pertama saya akan hubungi kepala sekolah. Saya minta kesediaan waktunya. Kapan beliau ada waktu, saya akan berbicara serius mengenai masalah ini. Saya akan bawa bukti-bukti dari sumber belajar yang saya gunakan pada saat itu. Saya akan bawa juga RPP saya akan jelaskan bahwa hal ini memang tidak bertentangan dengan kurikulum. Oh, berarti sudah mengumpulkan bukti-bukti ya. Menurut Pak Roda tuh gambaran keberhasilan tujuannya itu nanti seperti apa ke depannya untuk anak kah, untuk mungkin ke teman sejawatnya? Insya Allah, Bu Nursiah, saya yakinnya bahwa usaha ini pasti akan membuahkan hasil yang baik dan akan membuka pikiran kita bersama. Mudah-mudahan juga kepala sekolah berpikiran jernih dalam menanggapi masalah saya. Oh, tadi kan Pak Roda sudah jelaskan ya. Kira-kira pihak yang tadi kan saya kurang jelas mendengarkan ya. Kira-kira pihak siapa lagi lah yang bisa dilibatkan untuk membantu menyelesaikan masalah Bu Roda ini? Iya, di grup kami juga di sekolah itu ada beberapa teman yang sepemikiran dengan saya. Saya akan juga hubungi teman-teman saya itu. Mudah-mudahan karena kami cara berpikirnya itu sama, bahwa kita belajar tidak terpaku kepada buku teks, melainkan bisa juga kita gunakan media yang ada di sekitar kita sehingga dapat membuat
belajar anak itu lebih mana. Karena itu saya akan melibatkan ada 3 orang teman saya itu Bu Sila, Bu Puji Astuti, dan Bu Farida. Saya kira mereka akan siap bantu saya. Begitu Bu Nursia. Oh, berarti Bu Rodah ini antisipasinya udah ada ya untuk mengatasinya. Jadi nanti antisipasi untuk mengatasinya bagaimana nanti kalau umpamanya ada yang terjadi gitu? Iya, saya akan ajak mereka sesuai dengan jadwal yang kami sepakati nanti, jam kosong. Kami akan menghadap kepala sekolah bersama-sama. Selain saya menjelaskan kepada kepala sekolah, dan saya juga akan mendapatkan dukungan dari teman-teman saya tadi. Nah, setelah kami berbicara dengan kepala sekolah dan kepala sekolah memberikan tanggapan, insya Allah kami akan langsung mengundang PS kami, meminta kesediaan waktunya untuk menyelesaikan masalah. Saya mau nanya, seberapa yakinkah Bu Rodah untuk melaksanakan hal tersebut nanti? Seberapa yakin? Yakin, saya begitu yakin Bu Nursia. Saya pikir ini, ya kami ini kan bekerja dengan sungguh-sungguh. Kami tidak asal-asalan mengerjakan ini. Semua ini sudah ada panduan, apalagi dari Menteri Pendidikan kita sendiri mengarahkan supaya kita memberikan kemerdekaan belajar kepada anak. Berapa persen? Saya mau nanya. Insya Yakinnya? Allah 100% saya yakin. Mudah-mudahan Bu Rodah ya. Sekarang saya mau nanya. Tadi kan Bu Rodah yakinnya 100%. Sekarang saya mau tanya. Kapan lah Bu Rodah itu melaksanakan rencana aksi ini? Kapan waktunya? Ini kan hari Jumat nih. Sabtu besok saya akan konfirmasi kepada teman-teman saya. Mudah-mudahan sekitar Senin atau Selasa saya dan teman ini dapat berdiskusi dengan kepala sekolah. Jadi kalau memang Selasa itu kami sudah selesai berdiskusi dengan Pak Sekolah, insya Allah Rabu kami hubungi kesiapan PS. Semoga saja sebelum minggu depan berakhir kami sudah dapat meminta kesediaan PS untuk meluangkan waktunya berdiskusi bersama kami. Oh, berarti rencana ini memang sudah jadwalkan ya, sudah untuk dilakukan minggu depan. Jadi kan saya melihat udah sudah ada rencananya masing-masing. Sekarang apa dari yang kita diskusikan hari ini, apalah menurut kesimpulan Bu Rodah yang diambil dari masalah yang Bu Rodah hadapi ini? Iya, saya berterima kasih ini dengan Nursia, dengan ngomong dengan Bu Nursia, saya dapat menarik kesimpulan, dapat mengambil benang merah tentang rencana yang saya alami, rencana yang akan saya lakukan dari permasalahan yang alami. Jadi dengan kita curhat ini, saya jadi yakin, saya punya komitmen bahwa masalah ini akan selesai, Bu Nursia. Saya pun merasa senang juga ya dengan adanya pertemuan kita hari ini. Jadi kan tadi sudah ada kesimpulan dari Bu Rodah ya. Nah sekarang saya mau nanya, komitmen apa yang Bu Rodah lakukan nanti untuk menjalankan rencana aksi yang Bu Rodah tujukan nanti, tujuannya? Iya, seperti tadi yang saya udah saya hubungi teman-teman, kemudian kami jadwalkan kepala sekolah. Jika sudah clear antara saya dan kepala sekolah, baru saya akan hubungi PS. Oh, berarti sudah terjadwal lah ya Bu Rodah ya. Nah, kapan nanti Bu Rodah kalau mau melaksanakan tindak lanjutnya untuk rancangan aksi, jadi kapan memberitahu saya tahu yang lain? Mungkin sama-sama. Iya, kalau nanti rencana dan sudah saya jalankan, saya berharap ada tindak lanjut berikutnya dari pembicaraan kita hari ini. Mudah-mudahan minggu depan saya
bisa menghubungi Bu Lydia kembali untuk bersharing lah tentang hasil dari pembicaraan saya kepada sekolah maupun terhadap PS. Saya lihat pun muka Bu Roda sudah tersenyum, sudah cantik. Yang tadi awalnya saya lihat murung, sedih. Saya pun merasa senang gitu. Dan terima kasihlah dengan pertemuan ini. Saya merasa lega, bahagialah melihat teman yang tadi sedih jadi ceria. Dan terima kasih Bu Roda. Iya, saya yang berterima kasih kembali nih Bu Nursia. Oke, selamat siang Bu Nursia. Baik, selanjutnya ke peran coach sebagai Ibu Rauda, Koci, saya sendiri, observer atau pengamat Ibu Nursia dan Bu Eni. Silakan Bu Rauda. Oh, saya lagi. Iya. Moderator. Baiklah. Langsung Bu. Oke. Baiklah, untuk sekarang untuk yang terakhir yaitu coach yang sebagai coach adalah Bu Rauda dan coachnya adalah Bu Lydia. Saya persilahkan untuk Bu Rauda dan Bu Lydia. Halo Bu Lydia. Halo, Bu Rauda. Wajahnya dibuat senang, tapi sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan ya. Iya. Lagi ada masalah Bu Lydia? Banyak masalah Bu, lagi kurang mood Bu, kurang gembira. Bu, ada hal-hal yang mengganjal dalam hati. Jangan sampai begitu. Kerjaan kita ini kerjaan yang kalau lagi mood, curhat aja. Saya siap. Bu Nur, suaranya matikan. Udah. Siap Bu. Bu Lydia, Iya. siap untuk curhat ini? Siap aja Bu, itulah Bu, kita bertemu hari ini untuk ya saya hari ini Bu ya. Sangat bersyukur. Iya. Kira-kira apa nih yang ingin dihasilkan dari curhat kita hari ini? Saya berharap dengan pertemuan berdua ini secara tatap muka ya, dapat meningkatkan dengan cara mengetahui cara komunikasi yang lebih baik dengan orang lain, Bu. Sepertinya Bu Lydia ada Iya, Bu. Mohon izin saya bagi cerita, Ibu. Iya, tapi sebelumnya kira-kira masih yang ukuran dari komunikasi yang baik tadi yang beda. Inginnya saya itu ukurannya itu 8 lah Bu dari 10 gitu. Biar hubungan dengan orang lain itu lebih baik lah untuk pribadi saya begitu. Jadi 8 cukup lah Bu. Jadi fokus kita hari ini ada sesuatu yang ingin dibicarakan berkaitan dengan masalah komunikasi ya. Iya Bu, benar sekali. Kalau boleh tahu masalah di hati saat Iya Bu, mohon izin Bu ya bercerita. iya silakan. Terima kasih Bu Rauda. Ini ada hal yang saya alami pada minggu yang lalu ya.
tepatnya Selasa. Saya kan sudah disupervisi oleh pengawas sekolah. Nah, dari laporan beliau itu, dari pengawas kepada kepala sekolah saya di sekolah itu, saya mendapat teguran karena kepala sekolah saya itu mendengarkan bahwa saya itu dalam melaksanakan pembelajaran tidak mengikuti apa yang diminta oleh pengawas sekolah, yaitu menggunakan buku teks. Karena pengawas buku teks itu merupakan panduan dari kurikulum. Dan pada saat itu saya mengatakan kepada pengawas sekolah bahwa saya memanfaatkan sumber belajar yang lain dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang sesusun dan pelaksanaannya pun sudah sesuai dengan kurikulum, itu kurikulum 2013 di kelas saya, itu kelas kambu. Jadi saya itu merasa ya kalau mendapat teguran bagaimana ya sebagai guru di sekolah tersebut merasa berkecil hati, merasa tidak nyaman lah dengan kondisi yang saya terima saat ini. Jadi ada hal-hal yang perlu saya kemukakan, tetapi saya masih pendam saja, Bu. Karena kan bagaimanapun pengawas kan, ya mereka kan membina di sekolah kita. Apalagi kan kepala sekolah mendengar laporan pengawas langsung saya yang ditegur. Saya juga merasa sedih, Bu. Karena saya merasa bahwa hal-hal yang terjadi di kelas saya itu saya yang tahu, bukan pengawas. Gitu. Dan setidaknya kalau kita mengawasi atau menjadi supervisor di kelas itu bukan istilahnya menghakimi maksudnya. Langsung memberikan atau menyebutkan kesalahan, setidaknya ada perbaikan-perbaikan begitu. Ada istilahnya ada masukan-masukan, menurut saya begitu, Bu. Saya dengan peristiwa tersebut saya itu merasa tadilah yang saya beritahukan kepada orang udah saya Iya, sangat Bu. sedih lah. Iya, Bu Lydia. Tadi kan Bu Lydia bilang bahwa sikap itu hakim. Apakah menurut Bu Lydia sikap menghakimi ini menjadi hambatan yang Bu Lydia rasakan? Ya, kalau kita memandang dari sisi kita sendiri ya, memandang orang lain, mengukur orang lain itu berdasarkan apa yang kita pandang, itu kan tidak mungkin juga, Bu. Kan menghakimi langsung itu kan tidak baik. Apa yang kita anggap benar belum tentu benar bagi orang tersebut. Setidaknya kita memberikan masukan-masukan kepada orang lain. Apalagi kita menjalin atau membina hubungan yang positif, terutama dalam ruang lingkup sekolah. Pengawas juga sering berkunjung ke sekolah kita, kepala sekolah apalagi ya, selalu bertemu di sekolah, bertatap muka dengan kita, apalagi saya juga menjadi guru di situ salah satunya, itu Bu. Dari hal-hal itu, menurut Bu Lydia, adakah solusi yang Bu Lydia Ya, untuk kalau kita mengatasi hambatan dari kalau Kompes kita ya kalau kita menghadapi masalah misalnya tentang bagaimana kita bersikap dengan orang lain ya, dengan cara menghakimi orang lain, ya tentu kita harus membuka hati kita kepada orang lain. Kita melakukan setidaknya menjadi komunikator yang baik bagi orang lain agar lebih efektif ya didengar orang lain itu, diterima apa yang kita sampaikan, yang kita bina itu ya hubungan yang kondusif sehingga hal-hal positif terjadi ke depannya. Itu Bu. bisa Bu Lydia ulangi lagi permasalahan yang sesungguhnya Bu Lydia yang tadi kita Iya. Permasalahan yang sungguhnya adalah bagaimana komunikasi ini Bu antara saya sebagai guru kelas
dan juga sebagai pengawas sekolah, ya. Maksudnya pengawas sekolah di sini di mana melaporkan hal-hal yang disupervisinya kepada kepala sekolah. Jadi ada hal-hal yang harus dikomunikasikan mengenai pembelajaran di kelas. Nah, hal-hal yang baik untuk guru, masukan-masukan sehingga tidak terjadi miskomunikasi di sini. Misalnya saya kan sudah memberitahu secara baik-baik ya, menurut saya ini Bu, baik-baik kepada pengawas bahwa saya telah melakukan kegiatan pembelajaran berdasarkan kurikulum walaupun tanpa buku Bu, karena kan media sekarang itu banyak media-media interaktif, banyak sekali Bu, apalagi masa pandemi ini menggunakan video, Google Form, Classroom itu Bu. Nah, jadi kita membawakan sumber belajar yang ada. Seandainya ada tatap muka, kita pasti memanfaatkan benda-benda di kelas atau di luar lingkungan yang berkaitan dengan pembelajaran yang kita berikan kepada siswa di kelas kita begitu. Tentu tidak nyaman sekali ya Bu Lydia hadapi situasi seperti ini. Kira-kira apa yang akan Bu Lydia lakukan? Yang saya lakukan pertama Bu, tentunya untuk diri sendiri Bu, biar tidak merasa terbebani, saya akan melakukan refleksi diri lah sebagai individu, sebagai manusia. Apakah saya ada kurang, ada lebihnya dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Contohnya saya kan suka itu Bu, membaca buku itu online gitu kan, dengan mendengarkan musik begitu, agar hal-hal yang di dalam hati saya itu setidaknya tidak menekan perasaan, segala emosi itu bisa saya kelola dengan baik sehingga nanti saya dapat menyampaikan dengan baik juga kepada kepala sekolah dan pengawas sekolah. Dan yang selanjutnya kedua Bu, saya akan mengkonfirmasikan dengan kepala sekolah bahwa ada hal-hal yang perlu dibicarakan, ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Nah, tapi selanjutnya kan lebih baik kita melakukan pertemuan begitu Bu. Dalam hati saya itu pengennya seperti itu Bu. Nah, jadi setidaknya dari kepala sekolahnya bagaimana menanggapi cerita dari pengawas, pengawasnya memintanya bagaimana dengan saya. Jadi jangan sampai ada pihak yang dirugikan begitu. Karena saya sebagai guru pasti merasa dirugikan di sini sebagai individu ya. Walaupun kita tahu sebagai manusia banyak kelemahan dan kekurangan yang saya alami sendiri. Begitu Bu Rauda. Ya, dari solusi-solusi yang Bu Lydia lakukan, tentunya nanti ada konsekuensi dari solusi tersebut. Apakah konsekuensi yang kemungkinan akan timbul itu sudah Bu Lydia pikirkan? Kalau untuk mengenai konsekuensi yang saya terima aja Bu, seandainya kita berada di koridor yang salah. Kalau yang benar kan pasti kita klarifikasi ya apa yang telah kita lakukan. Sudah ya. selesai Bapak Ibu? Itu Bu. Sedikit lagi dulu. Seru sekali. Iya, dari hal tersebut berapa skala prioritas ya terhadap usaha Ya, yang ini akan kami Bu yang Lydia lain lakukan? belum selesai, tunggu dulu ya Bu ya. Lanjut Bu. Iya, tidak apa-apa. Dari kesiapan Bu Lydia hadapi konsekuensi yang mungkin akan terjadi saat Bu Lydia lakukan solusi-solusi tersebut, kira-kira berapa skala yang Bu Lydia perkirakan dalam usahanya untuk mencapai tujuan? Saya maunya usaha saya 10 Bu, biar genah gitu, biar tidak terjadi kesalahpahaman begitu. Jadi satu pemikiran dengan pengawas, dengan kepala sekolah, dan dengan saya sebagai guru di sekolah. Oke, 10 ya Bu Lydia. Iya, kurang udah. Kira-kira prioritas yang sudah disiapkan untuk mencapai tujuan supaya dapat 10 itu kira-kira apa Bu Lydia? Ya, prioritas utamanya tentu saya akan melakukan penjadwalan Bu, perencanaan dengan menyusun jadwal pertemuan antara saya dulu dengan kepala sekolah, nanti kepala sekolah dengan pengawas. Jadi ada diskusi Bu, gitu untuk kegiatan berikutnya begitu, biar tidak terjadi miskomunikasi antara saya, pengawas dan kepala sekolah, Bu Rauda.
melaksanakan aksi seperti ini kan kita punya strategi ya Bu. Kira-kira Iya. strateginya seperti apa nih yang akan dilakukan oleh Bu Lydia? Ya, strategi yang saya pilih adalah kolaborasi lah Bu. Jadi ada kerjasama antara saya, kepala sekolah dan pengawas sehingga duduk dalam satu meja untuk dalam satu pemikiran. Ada kerjasama, ada bertukar pikiran, ada diskusi begitu. Jadi strategi yang saya gunakan adalah kolaborasi di sekolah begitu. Iya, mudah-mudahan kolaborasi yang Bu Lydia lakukan ini sukses ya. Tapi ukuran suksesnya itu dari rencana yang akan Bu Lydia lakukan ini kira-kira apa ukuran sukses? Ya, tadi kan saya yakin 10 Bu, jadi suksesnya 100% juga, harus juga 100%. Ya, saya doakan ya Bu Lydia. Amin. Tapi bagaimana jika apakah Bu Lydia sudah menyiapkan suatu alternatif seandainya aksi yang akan Bu Lydia lakukan ini mengalami hambatan? Ya, kalau ada alternatif nanti Bu, saya akan meminta rekan sejawat saya Bu di sekolah, Bu Asi. Jadi bertukar pikiran juga kita bagaimana untuk solusi ke depannya begitu. Untuk mengatasi masalah yang saya hadapi Bu. Kesimpulannya hari ini Bu Lydia sudah siap ya untuk menjalankan aksi. Komitmen dari yang Bu Lydia akan melakukan ini kira-kira seperti apa? Saya berkomitmen sungguh-sungguh Bu dengan melakukan rencananya ke depan agar hubungan saya, pengawas, kepala sekolah terbina dengan baik lagi sehingga dengan hubungan yang baik tercipta kerjasama yang baik juga Bu Rauda. Iya. Siapa saja sih kalau saya boleh tahu yang kira-kira dapat membantu Bu Lydia dalam menjalankan komitmen? Ya, saya akan libatkan teman rekan sejawat saya yang sudah beritahu tadi Bu Asi, boleh juga kelas 5 juga teman saya Bu Nini dan teman-teman yang lainnya yang dapat membantu atau bertukar pikiran dengan permasalahan yang saya hadapi Bu. Mudah-mudahan masalah ini dapat selesai dengan baik ya Bu Lydia. Saya ikut bantu mendoakan, tapi saya lihat dari komitmen Bu Lydia ini yakin sekali bahwa masalah ini akan dapat teratasi ya. Ya, kira-kira jika sudah menemukan solusi dari permasalahan ini, kapan kira-kira kita akan adakan tindak lanjut dari sesi kita hari ini? Boleh Bu, minggu depan atau minggu selanjutnya Bu kita tindak lanjut lagi, ada pertemuan, jadi ada sharing yang saya bagikan kepada Ibu tentang permasalahan, pemecahan dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Ya, sukses selalu ya Bu Lydia. Senang sekali Terima. dapat buat Bu Lydia sedikit lebih. Saya pun sangat senang sekali Bu karena Ibu memberikan ruang dan waktu untuk saya berbagi cerita, sharing, berbagi pengalaman sehingga saya mendapat pencerahan dalam melakukan aksi saya nanti Bu, mengatasi masalah terutama mental saya Bu sebagai guru. Jadi Ibu adalah sebagai motivator saya lah untuk melaksanakan selanjutnya Bu. Iya, terima kasih. Terima kasih kembali. Selamat siang Bu Lydia. Selamat siang Bu Rauda. Sudah selesai, Bu? Sudah Bu. Sudah boleh dulu. Kita kembali ke main room ya, Bapak Ibu ya. Jadi kami keluar dulu dari room ya. Nanti dari pengamat di main room aja ya. Dia pinjam mana? Ya. Dulu Ya. ke main room berarti room utama kan? Iya, ke room utama yang kita pertama tadi masuk. Oke. Ini yang mana ya?